Hai semua, Mr. E di sini. Kali ini gua mau bahas grup-grup superhero di komik The Boys. So everyone, inilah dia nonton trivia. Pertama, Super Duper. Berbasis di New Jersey, Super Duper merupakan anomali di The Boys Universe karena mereka satu-satunya grup superhero yang bisa dikatakan benar-benar superhero. Memiliki 7 anggota yang terdiri dari The Black Hole yang kekuatannya unknown, Bobby Bedouin yang bisa memantul, Clanker yang bisa berubah jadi benda besi, Kid Kemo yang bisa menyatu dengan sekitar, Stool Shadow yang bisa menembus apapun, Lady Volt yang unknown, dan Antisis yang juga unknown. Unknown ini maksudnya kekuatannya tidak diketahui ya guys ya. Super Duper merupakan grup superhero yang diberi background story oleh Vought sebagai anak-anak yang berasal dari masa depan. Tapi karena sifat naif mereka dan kekuatan mereka yang lemah atau aneh, Super Duper masuk ke dalam grup kelas C di Vought dan tidak pernah diajak ke acara apapun seperti Herogasm. Tapi ini juga menghindari mereka dari korupnya dunia superhero. Kedua, Young Americans. Young Americans adalah grup superhero remaja lain bentukan Vought yang berbasis di Arkansas. Grup ini terdiri dari The Standard yang bisa terbang, Starlight yang bisa light projection, General Issue yang punya super strength, The Drummer yang punya sonic clap, dan juga Holy Mary yang kekuatannya unknown. Mereka didesain untuk memiliki image atau citra Amerika yang patriotik dan baik hati pada publik, padahal di belakang mereka selain Starlight gak pernah berpegang teguh akan nilai-nilai itu. Pada awalnya mereka ditugaskan untuk hal-hal kecil seperti kecelakaan atau perkelahian, tapi mereka menjadi terkenal setelah melakukan misi penyelamatan bencana. Ketiga, Fantastico. Fantastico merupakan versi parodinya Fantastic Four dari Marvel yang beranggotakan Richard Dick dengan tubuh elastis, The Doofer dengan tubuh batu, Invisilas dengan tubuh invincible, serta satu member tak bernama yang punya kekuatan api. Mereka terlihat di event Herogasm sebagai band yang memeriahkan acara sebelum Butcher membunuh The Doofer ketika The Boys menyusup masuk. Keempat, Teenage Kicks. Berbeda dari Young Americans yang diberi image baik, Teenage Kicks diberi image edgy atau nakal masa remaja untuk menggait pasar anak muda yang ada di masa edgy mereka. Karena itulah tim ini bisa dikatakan beranggotakan orang-orang problematik, dan tim inilah asal dari A-Train sebelum dia ke The Seven. Tim ini beranggotakan Big Game yang bisa terbang, Shoutout yang bisa elektrokinesis, Pop Claw yang punya cakar di tangan, Whack Job yang juga bisa elektrokinesis, Gunpowder yang unknown, Jetstreak juga unknown, Dog Note yang punya dog fisiologi, dan juga Blarney Cock yang juga bisa terbang. Kelima, Avenging Squad. Avenging Squad merupakan grup superhero pertama bentukan Vought yang dibentuk pada tahun 1944 di akhir Perang Dunia Kedua. Grup ini berisikan hero-hero awal dari Vought seperti Soldier Boy yang punya super strength, The Buzzer yang bisa terbang, Eagle Archer yang punya sayap, Manbot yang pakai power suit, Crimson Countess yang bisa hit generation, Steel Knight 1 yang punya super strength, sementara Ladio masih unknown. Tapi karena mereka tidak dilatih oleh Vought, mereka pada akhirnya mengacau dan berakhir dibantai oleh pihak Nazi. Keenam, Payback. Payback merupakan inkarnasi ketiga dari Avenging Squad, di mana inkarnasi keduanya bernama Crime Fighter Incorporated. Sama seperti Avenging Squad, grup ini beranggotakan generasi ketiga dari Soldier Boy, Crimson Countess, dan Eagle Archer, sementara anggota lainnya adalah Mind Droid, Stormfront, SWATO, dan juga Tech Knight. Ketujuh, G-Man. G-Man merupakan grup superhero yang berbasis di utara New York yang diciptakan oleh John Godolkin yang entah bagaimana bisa memiliki kompon V. Tim ini sangat populer karena dipasarkan sebagai superhero buangan yang diurus oleh Godolkin yang baik hati untuk melindungi dunia, di mana narasi ini membuat G-Man menjadi salah satu grup superhero penghasil uang terbesar setelah The Seven, padahal di belakang, Godolkin sebenarnya menculik bocah-bocah itu, menyuntikkan mereka dengan kompon V, mencuci otak mereka, selagi Godolkin yang peod aselolein mereka. G-Man juga memiliki banyak subgrup seperti G-Style, G-Wiz, G-Coast, G-Force, dan lain-lain, dan karena pelecehan yang mereka terima saat kecil, semua member G-Man hanya baik di muka umum.
Kedelapan, Paralytic. Paralytic merupakan grup superhero cybernetik yang terdiri dari 6 anggota, yaitu Stopcock, Astroglide, Truncheon, Trojan, Lady Arclight, dan juga Strap-On. Grup ini adalah parodi dari grup superhero cyborg era 90-an seperti Cyberforce-nya Image Comic, di mana mereka muncul sebentar di penghujung seri The Boys sebelum The Boys membantai mereka. Kesembilan, The Scorchers. The Scorchers merupakan grup superhero bentukan Vought yang mengambil target orang dewasa karena mengedepankan unsur seksual. Mereka beranggotakan Sex Vicar, Teen Temptress, Ponsing Puff, Black Thug, dan juga Looney Lefty. Kesepuluh, Team Titanic. Tim Titanic merupakan grup superhero sidekick yang sudah dewasa sebagai parodi dari Teen Titans. Tim ini sering bubar dan terbentuk kembali, biasanya dalam beberapa tahun, di mana inkarnasi terakhir dari tim ini terdiri dari Jimmy the One, The Starlight, Regina Dentata, Mazeltov, Country Mama, Dryham, Earl Munch, Snaffletooth, dan juga Gamcham. Ke-11, Children of Stormfront. Children of Stormfront merupakan grup dengan tema mitologi Nordik, bentukan Vought yang sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Stormfront dan diberi nama itu hanya untuk marketing. Grup ini terdiri dari Vikor, Scandia, dan beberapa anggota tidak bernama yang kekuatannya tidak diketahui, di mana mereka hanya muncul sebentar dalam seri Dear Becky sebelum dibantai oleh female. Ke-12, Mavericks. Mavericks merupakan grup superhero dengan kostum khas berwarna putih yang sebelumnya dipimpin oleh Tech Knight sebelum dia ke Payback. Tidak dijelaskan nama dari setiap membernya ini, tapi yang pasti mereka dihajar habis-habisan oleh The Boys. Ke-13, The Boys. The Boys merupakan grup bentukan Greg Mallory setelah dia melihat secara langsung bagaimana Vought berusaha keras mendorong para subs ke militer, di mana aksi Vought itu membuat seluruh pasukannya terbantai. Hal ini membuat Mallory berambisi untuk menjatuhkan Vought, dan ketika masuk ke CIA, aksi pertamanya adalah menculik Jonah Vogelbaum, pencipta kompon V, dan memaksanya menciptakan kompon V khusus untuk CIA yang hanya memberikan super strength dan durability. Setelahnya, dia menciptakan The Boys untuk mengawasi para subs, bahkan membunuh kalau perlu, serta menyuntikkan mereka dengan kompon V itu. Anggota pertamanya adalah Billy Butcher, mantan marinir yang istrinya tewas karena Homelander, Mother Milk yang terlahir subs karena ibunya terkontaminasi kompon V. Fun fact, nama Mother Milk itu karena dia emang butuh susu ibunya buat hidup. Lanjut, Frenchie, orang Prancis mantan tentara yang punya anger issue. The Female, wanita Jepang yang saat kecil tidak sengaja meminum limbah kompon V. Dan tentu saja, Wee Huey yang punya dendam dengan subs setelah pacarnya terbunuh. Dan sebelum ke terakhir, ada honorable mention, yaitu Element Force, grup hero dengan kekuatan elemen, dan Glorious 5-Year Plan, grup hero bentukan Soviet yang dipimpin oleh Love Sausage. Dan yang terakhir, The Seven. The Seven merupakan grup superhero nomor 1 dunia dan parodi dari Justice League. Mereka adalah hasil rekayasa Vought dengan menyuntikkan kompon V dan DNA Stormfront langsung ke janin dari 6 wanita dengan keterbelakangan mental yang membuat mereka semua lahir sebagai subs. Grup ini pada awalnya beranggotakan Homelander, Superman-like karakter, Queen Maeve Wonder Woman-nya, The Deep Aquaman-nya, Jack Jupiter Martian Manhunter, tapi kekuatannya Unbreakable Force Field kalau dia ngomong Karpo, Limelighter, Green Lantern-nya, tapi di sini dia pakai obor yang memberinya kekuatan, Mr. Marathon The Flash-nya, dan Black Noir yang misterius. Tapi setelah kematian Mr. Marathon dan Limelighter, A-Train dan Starlight masuk ke The Seven. The Seven ini memiliki branding grup superhero terbaik dunia, bahkan Vought menggunakan buku komik sebagai propaganda, padahal sebenarnya mereka adalah sekelompok superhero bejat dan narsistik. Dan itulah semua penjelasan dari grup superhero di The Boys. Kalau mau koreksi, nambahin atau saran bisa komen. Saya Mr. A, bye-bye.